Om Swastiastu. Om mawi genamastu namo sidam. Mugi rahayu sagung dumadi. Mugi rahayu sagung dumadi. Mugi rahayu sagung dumadi. Para pemirsa Salaka Dharma yang kami banggakan, pada kesempatan ini share Dharma yang akan kami sampaikan adalah model bakti kepada Tuhan ataupun tempat ibadah untuk berbakti kepada Tuhan di Hindu yang ada di Nusantara ini. Sahabat Dharma yang berbahagia, seperti awal saya sudah jelaskan bagaimana agama Hindu masuk ke bumi Salakanagara. Di bumi Salakanagara ini Hindu berakulturasi dengan budaya yang ada di Salakanagara, yaitu pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum dan Megalitikum. Di situ berkembang bagaimana pemujaan kepada Tuhan ide Sang Hyang Widewasa itu. Ya. Dia membuat, masyarakat itu membuat bentuk-bentuk lingga dan yoni. Yang kalau kita lihat di Salakanagara banyak sekali lingga yoni yang dipakai pemujaan kepada Tuhan. Ini bentuk-bentuk yang aneh sebenarnya. Kenapa kok lingga yoni? Karena itu simbolis dari Purusa Pradana, simbolis penciptaan alam semesta yang terdiri dari Bopo Akoso, Ibu Pertiwi di situ. Ya. Jadi yang dipuja adalah Bopo Akoso, Ibu Pertiwi. Karena apa? Bopo Akoso, Ibu Pertiwi ini adalah perwujudan Tuhan yang Maha Esa selama di dunia ini. Manusia lahir dari bapak dan ibu sebagai perantara. Maka agama Hindu Nusantara selalu ingat terhadap leluhurnya dalam sistem pemujaannya. Ya. Kemudian berkembang setelah dari bumi Salaka ini berkembang ke timur. Berkembang ke timur ini di daerah Jawa, khususnya ada di Cirebon, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Di situ berkembang adanya pemujaan dengan mempergunakan punden berunda. Ya. Punden berunda ini pun berangkatnya dari hal-hal yang sangat sederhana, dari Purusa Pradana juga, dari konsep lingga yoni juga. Ya. Ruwa Bineda ini dikembangkan. Akhirnya punden berunda itu ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat. Ya. Ini berkembang pada zaman batu, ya, zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Megalitikum. Di situ berkembang pesat sistem pemujaannya. Sehingga jangan heran hampir semua pemujaan kepada Siwa, kepada Wisnu, kepada Brahma, ataupun yang diistilahkan dengan Trimurti selalu menggunakan perantara ataupun alat yang disebut dengan lingga yoni punden berunda. Ini ternyata secara evolusi berkembang lagi. Punden berunda ini tidak cukup sederhana, hanya batu yang diukir bertingkat-tingkat, tidak. Tapi kemudian diberikan ukiran-ukiran yang akhirnya menjadi bentuk candi seperti yang dikembangkan pada waktu zamannya Mataram Hindu, Rakai Pikatan, mengembangkan dengan konsep candinya sehingga menjadi konsep candi rupa datu, arupa datu, dan kama datu. Di situ 3 konsep. Ya. Jadi candi itu pun dengan model pemujaan kepada Tuhan. Ya. Jadi kemudian berkembang di daerah wilayah timur. Candi ini berkembang tidak hanya memakai batu begitu sampai di Jawa Timur. Ya. Pada waktu perkembangan Majapahit akhirnya memakailah batu bata merah
yang besar-besar. Ya. Batu bata merah inilah yang menjadi konsepnya tetap berasal dari Linggayoni, kemudian Punden Berundak, berkembang kemudian di Bali berkembang menjadi tempat ibadah yang sekarang dikenal dengan pura, ataupun kalau di istilah Banten ada parahyangan di situ. Jadi konsep pemujaan dengan tempat ibadah di dalam Hindu itu sudah bentuknya betul-betul Nusantara banget. Ya. Para pemirsa Salaka Dharma yang berbahagia, dari perkembangan tempat ibadah ini berkembang terus-menerus, ya, sehingga sekarang kita lihat ternyata pada zaman batu tua, zaman batu muda, dan zaman batu baru itu perkembangannya betul-betul tertutupi oleh alam, ya, digusur oleh alam, akhirnya tersimpan di dalam bumi. Dan tersimpannya di dalam bumi ini oleh leluhur kita tidak serta-merta tertutup oleh bumi saja, tapi juga diberikan rerajahan. Yang namanya rerajahan itu adalah langkah-langkah spiritual untuk memberikan perlindungan sites-sites yang ada itu, supaya tidak dikotori oleh ulah manusia. Kita tahu yang namanya manusia itu punya nafsu yang sangat ambisius. Ya, karena diukur dengan materi, ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang hasil kebudayaan yang ada dijual untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan ekonominya. Ini yang tidak pas. Oleh leluhur kita diberikan rerajahan. Sehingga tidak heran pada masa-masa akhir ini banyak sekali sites yang terbuka dari bumi Ibu Pertiwi. Ya. Seperti di Jawa Barat ditemukannya candi, kemudian di Jawa Timur baru mau dibangun tol, ternyata ada di tengah-tengahnya candi, sites candi Majapahit, akhirnya tol itu dialihkan. Ini kan proses. Coba kalau leluhur kita tidak memberikan rerajahan, mungkin kita akan banyak sekali, istilah Bali itu tulah, kalau istilah Jawa kualat. Kenapa? Karena melanggar aturan-aturan yang sudah diatur oleh leluhur untuk melindungi sites-sites tersebut. Ya. Jadi para pemirsa Salaka Dharma yang mulia, yang berbahagia, jadi share Dharma saat ini, kenapa kami mengungkap seperti itu? Perkembangan tempat ibadah Hindu ini ternyata mengalami perkembangan yang sangat drastis. Perkembangan yang begitu megah sesuai dengan perilaku manusia. Jadi perkembangannya sangat pesat. Yang tadi tidak ada ukir-ukiran, sekarang sudah mulai ada ukiran. Ya. Sehingga pura kita yang ada di Bali, yang ada di Banten, yang ada di Jawa, yang ada di Toraja, yang ada di Nusantara ini hampir mirip seperti itu. Dan konsepnya tetap di Trimandala. Ya. Jadi konsep berangkat dari hal-hal yang sederhana, dari 3 hal yang pokok tadi, Trimandala. Mulai dari Ruwabineda, kemudian ada Linggayoni, Punden Berundak, dan candi ini tetap Trimandala memakai konsep. Ya, sehingga warna dan budaya dalam beribadah umat Hindu itu banyak sekali yang bisa dikembangkan sesuai dengan evolusi zaman yang ada. Jadi jangan salahkan umat Hindu yang mau berbudaya, mengembangkan budayanya sesuai dengan desa Kalapatra itu sangat tepat. Mungkin pura pada masa saat ini oleh leluhur kita sudah pas. Begitu juga leluhur kita yang ada di Bali dulu menampakkan garis-garis yang tadinya banyak sekali sekte menjadi Hindu Dharma, ini sangat pas. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Jadi Hindu itu mengikuti evolusi zaman, desa Kalapatra. Ya, itu yang perlu kami sampaikan, sahabat Dharma, para pemirsa Salaka Dharma yang kami hormati, kami banggakan. Marilah kita gali apa-apa yang ada di dalam Hindu Nusantara ini demi tegaknya Hindu Nusantara. Kita akhiri dengan
Om Santi 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 Om. Terima kasih.